Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dengan acara kita, acara renungan pagi HKBP Pakat. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Engkau masih membangunkan kami Tuhan, memberkati kami, melimpahi kami dengan berkat anugerah-Mu melalui nafas kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan syukur kami kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu untuk mengawali aktivitas kami, untuk membuat semangat hidup baru kami Tuhan di pada pagi hari ini. Ini doa kami Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12, saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah kehidupan kita yang sekarang ini, ada usia muda, ada usia tua, dan ada pun usia anak-anak dan lansia. Namun pesan yang ingin sampaikan Rasul Paulus kepada kita di kepada Timotius hari ini ditujukan kepada kita semua, yang dimana Paulus ingin memberikan kepada kita tentang pengajaran tanpa memandang berapa tahun usia kita. Timotius adalah pemimpin muda pada masa itu, pada masa di jemaat Efesus. Ini mungkin ia merasa ragu, ia merasa takut, ia merasa grogi, merasa takut tidak dihargai atau kurang dianggap karena kurang berpengalaman dalam memimpin suatu organisasi, memimpin suatu jemaat. Melalui ayat ini Roh Kudus mengingatkan kita usia bukanlah ukuran kelayakan kita untuk melayani Tuhan, tetapi hati dan hidup kita lah yang kita persembahkan baginya. Mari kita renungkan seruan pembuka ayat ini, yang dimana tadi dikatakan jangan ada yang meremehkanmu karena engkau masih muda. Mengapa orang meremehkan kita kalau pada masih muda? Karena mereka beranggapan pengalaman kita kurang, karena mereka beranggapan karena kita belum banyak memiliki pemikiran-pemikiran yang matang ataupun belum memiliki reputasi yang cukup. Tetapi hari ini Paulus ingin mengatakan kepada kita, dia tidak meminta Timotius, yaitu tadi Timotius seorang pemimpin, untuk membuktikan diri dengan kekuatan duniawi, kekuatan harta ataupun jabatan tinggi. Timotius, ia juga tidak menyuruh Timotius marah ataupun membalas penghinaan. Sebaliknya ia memberikan jalan yang benar. Sebaliknya pun ia memberikan jalan yang benar. Jadilah teladan yang nyata. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus ingin menjelaskan 5 bidang hidup di mana kita harus menjadi teladan bagi dunia, bagi orang percaya. Marilah kita lihat satu persatu tadi yang dikatakan. Jadilah teladan dalam perkataan. Kata-kata kita adalah cerminan dari isi hati kita. Yesus mengajarkan kita dari kelimpahan kita, hati kita untuk berbicara. Sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perkataan kita seharusnya penuh kebenaran, penuh kelembutan, dan penuh dan membangun orang-orang sekitar kita. Jangan ada perkataan kotor, jangan ada perkataan memfitnah, jangan ada kebohongan ataupun kata-kata yang menyakiti sekitar kita. Lalu yang kedua tadi dikatakan teladan dalam tingkah laku. Perkataan yang indah tanpa perbuatan hanyalah sia-sia, hanyalah bunyi yang kosong. Tingkah laku kita mencakup cara kita berperilaku sehari-hari. Bagaimana kita menghormati orang tua kita, bagaimana kita bersikap dengan orang tua kita, bagaimana kita bersikap dengan orang-orang sekitar kita. Tingkah laku orang yang percaya harus berbeda dengan tingkah laku dunia. Kita tidak boleh ikut arus dengan arus kejahatan, arus ketidakjujuran ataupun arus keserakahan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadi teladan dalam kasih.
Yang kita ketahui adalah kasih adalah ciri khas yang paling utama dari murid-murid Kristus. Kasih yang dimaksud di sini bukan sekadar perasaan suka, melainkan kasih yang rela berkorban seperti yang ditunjukkan Yesus kepada kita. Kasih ini membuat kita mau melayani orang lain. Kasih ini mau membuka hati kita, menerima orang lain, melayani orang lain, dan melayani sesama kita. Kita mungkin masih muda Bapak Ibu Saudara, tapi tidak menutup kemungkinan kita tidak memiliki banyak kemampuan, tetapi kita semua mampu memberikan kasih yang tulus. Di dalam kasih tidak ada rasa yang membeda-bedakan. Lalu yang keempat dikatakan tadi Bapak Ibu Saudara, teladan dalam kesetiaan. Kesetiaan berarti tetap teguh kepada Tuhan, berarti tetap teguh kepada iman dan janji-janji Tuhan. Meskipun menghadapi kesulitan, meskipun menghadapi godaan, meskipun menghadapi tantangan, rintangan yang seperti dihadapi Timotius, yang dimana tadi Timotius mungkin menghadapi ajaran sesat dan tekanan-tekanan dari lingkungan sekitarnya, tetapi ia diminta tetap setia pada kesetiaannya. Ia diminta untuk memberikan kebenaran Injil melalui imannya. Kesetiaan juga terlihat dari hal-hal kecil, seperti setia melaksanakan tugas pelayanan kita di gereja, seperti melaksanakan ibadah kita, dan setia memelihara hubungan baik dengan Tuhan dan sesama kita. Lalu yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang terkasih, teladan dalam kesucian. Kesucian berarti memisahkan diri dari kejahatan dan mendedikasi hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Ini mencakup kesucian hati dan pikiran kita, dan kesucian tubuh kita. Di tengah dunia yang marak ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dunia yang membenarkan hawa nafsu dan ketidakjujuran, lalu kita dipanggil untuk menjaga hati kita agar tidak tercemari oleh dosa, dan juga kita menjaga tubuh kita sebagai bait Roh Kudus, yang dimana Roh Kudus yang mendiami kita, ia menjaga pikiran kita melalui dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, panggilan ini bukan hanya untuk pemimpin muda, melainkan untuk kita semua. Bagi yang masih muda, janganlah kita biarkan usia yang menjadi alasan untuk memuliakan Tuhan. Janganlah kita biarkan usia yang agar kita tidak melalaikan panggilan Tuhan. Janganlah kita membiarkan usia kita menghalangi kita untuk memuji nama Tuhan. Tuhan telah mempersiapkan rencananya. Tuhan telah mempersiapkan rencana yang indah bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya, bagi setiap orang yang mau dipakainya. Bagi yang sudah berumur, marilah kita beri dukungan kepada dan teladan yang baik kepada generasi muda. Jangan menghakimi ataupun meremehkan mereka, tetapi bimbinglah mereka dengan kasih. Saudara-saudara yang terkasih, menjadi teladan bukanlah hal yang mudah. Kita tahu kita tidak mampu melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Maka dari itu Roh Kudus yang tinggal di dalam kita memberikan kita hikmat, kekuatan, dan keberanian. Marilah kita bertekad hari ini, biarlah hidup kita menjadi kesaksian yang nyata. Biarkanlah hidup kita menjadi kesaksian yang memuji nama Tuhan, sehingga tidak ada orang yang meremehkan pelayanan kita, tidak ada orang yang meremehkan karena usia kita masih muda, dan bahkan tidak ada orang yang meremehkan kita untuk memuji nama Tuhan, melainkan banyak orang yang percaya, banyak orang yang terbawa mengenal nama Tuhan, mengenal Tuhan kita melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati usaha kita untuk menjadi teladan yang layak bagi namanya. Amin. Firman Tuhan, selamat beraktivitas. Shalom.